Shalom teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan renungan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menancapkan renungan itu dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Judul renungan untuk hari ini yaitu Tuhan Yesus sebagai sumber damai sejahtera. Ayatnya saya ambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Buat teman-teman yang mempunyai Alkitab dari gadget atau buku bisa baca bersama-sama ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lainnya juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Oke teman-teman, di sini saya mau mengajak teman-teman untuk membayangkan. Coba teman-teman membayangkan kalian berada di sebuah perahu yang danaunya sangat luas sekali. Terus tiba-tiba itu udah malam lagi pas kalian di perahunya itu. Lalu tiba-tiba ada ombak datang, taufan mengamuk, sangat dahsyat. Di Alkitab di sini dijelaskan bahwa mengamuklah taufan sangat dahsyat. Lalu perahu kalian mulai terombang-ambing, lalu mau mulai tenggelam. Apa yang kalian rasakan? Pasti kalian merasakan ketakutan, kekhawatiran, pasti kalian udah gak punya pengharapan lagi. Sama seperti murid Tuhan Yesus yang khawatir. Nah teman-teman, di sini Tuhan Yesus itu sedang tertidur loh. Coba bayangin deh, di tengah keributan seperti ini kok Tuhan Yesus tidur ya? Kira-kira kenapa ya teman-teman? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan, karena Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera. Jadi Tuhan Yesus tidak takut dengan apapun, Tuhan Yesus tidak takut dengan badai apapun dan masalah apapun. Nah teman-teman, di kondisi pandemi COVID-19 ini pasti kita merasa khawatir ya, kita pasti merasa ketakutan, kita pasti merasa putus asa karena melihat kondisi keluarga atau kondisi ekonomi kondisi keuangan keluarga kita, pasti kita khawatir ya. Tapi teman-teman, kalian jangan khawatir karena Tuhan Yesus selalu menolong kita semuanya. Tuhan Yesus selalu menanggung semua beban-beban yang kita alami selama COVID-19 ini. Nah teman-teman, tahu nggak, dalam kisah ini murid-murid Tuhan Yesus itu membangunkan Tuhan Yesus loh. Nah Tuhan Yesus responnya bukan langsung membiarkan aja, tetapi tahu nggak teman-teman responnya Tuhan Yesus itu kayak apa? Nah responnya Tuhan Yesus itu adalah dia mau menolong setiap kita. Makanya teman-teman, kalau teman-teman hari-hari ini merasa teman-teman putus asa atau khawatir, tenang aja teman-teman, karena Tuhan Yesus itu sanggup menolong kita semua. Dia gak akan pernah meninggalkan kita, dia juga gak akan membiarkan kita. Nah teman-teman, Tuhan itu menghardik semua beban-beban hidup kita, angin-angin dalam hidup kita, masalah dalam hidup kita. Jadi kalian gak perlu khawatir untuk masa-masa seperti ini ya. Nah teman-teman, di sini saya punya sebuah ilustrasi bahwa hidup kita ini sama seperti perahu. Jadi kalau perahu kita tanpa Tuhan Yesus, ya kita bakal sedih, kita putus asa, kita nggak ada damai sejahtera, lalu kita udah kacau lah pokoknya, udah nggak punya pengharapan lagi. Begitu sebaliknya, ketika kita punya Tuhan Yesus, maka kita merasakan damai sejahtera, kita merasakan berkat-berkat Tuhan mengalir, dan Tuhan sayang banget sama kita.
Nah, teman-teman, di sini saya mau mengajak teman-teman semua untuk mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu ajaib, Tuhan Yesus itu dahsyat, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang selalu menolong kita dimanapun kondisi kita berada. Nah, teman-teman, semoga renungan ini menjadi pedoman hidup kita dan menjadi pegangan hidup kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan kita yang selalu sanggup mengubah dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, terima kasih teman-teman. Sebelum itu mari kita berdoa dahulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menanamkan firman ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, supaya firman ini bisa menjadi pegangan hidup kami ya Tuhan, supaya kami terus ya Tuhan berpegang teguh pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan. Tuhan memberkati.